Sebagaimana di dalam pelajaran fikih bahwasanya sholat itu ada rukun dan syaratnya. Dan rukun syaratnya sholat itu harus dipenuhi ketika kita sedang melaksanakan sholat. Ketika kita tidak melaksanakan salah satu daripada rukun atau syarat daripada sholat, maka akan meruntuhkan sholatnya. Menjadi sholat yang sia-sia, yang tidak sah atau batal. Yang perlu kita perhatikan adalah ketika kita sujud. Sebagaimana di dalam hadis Nabi itu bahwa anggota sujud ada 7. 1, 2, telapak tangan 2, 1, 2, lutut 2, 3, kemudian telapak kaki. Berarti kalau dihitung 1, 2, 3, lutut 4, 5 lutut yang kedua, 6 telapak kaki 1, 7 telapak kaki yang satunya. Maksud saya telapak kaki jari-jarinya. Bukan ininya, tapi ininya. Telapak jari-jari kaki. Jadi anggota sujud itu ada 7. Nah, ketika anggota sujud itu tidak disempurnakan, maka bisa membatalkan sholatnya. Ini banyak ini yang saya kira orang banyak mengabaikan. Contoh sujud yang baik dan sujud yang tidak baik seperti sketsa berikut ini. Sujud yang benar adalah seperti ini. Seluruh anggota sujud diletakkan ke lantai. Jika dilihat dari belakang, maka kedua kakinya melekat ke lantai. Apabila kedua kakinya diangkat seperti ini, ya, maka membatalkan sholatnya. Sedangkan kalau mengangkat salah satu di antara keduanya seperti ini dan kemudian diletakkan lagi, itu tidak memudorotkan. Artinya yang memudorotkan apabila kedua kakinya diangkat bersamaan seperti ini lagi. Baik itu lama ataupun sebentar akan memudorotkan sujud sehingga membatalkan sholat. Hukum ini sujud yang tidak sah karena mengangkat kedua kakinya sehingga jari-jarinya sehingga telapak jari-jari kakinya yang 2 itu diangkat semuanya, menjadikan sholat ini tidak sah. Sebagaimana di dalam kitab ini saya bacakan, sajadal imamu walam yadha' butuna asabi'i rijlaini mathalan fa in ta'ammadahu wa 'alimal ma'mumu dzalika bi ikhtiyarin ma'sumin awil imami binahwi kitabatin lazimahu mufarakatuhu halan wa illa batalat. Jadi kalau Anda sedang bermakmum kepada seseorang dan menemukan dua kakinya diangkat bersamaan, tidak diletakkan di bumi, maka sholat kamu, kalau kamu tidak segera mufarokoh. Apa itu mufarokoh? Adalah niat kita berpisah atau berhenti mengikuti imam, menjadi sholat sendiri. Maka sholat Anda akan batal kalau tidak mufarokoh. Kalau segera mufarokoh,
maka sholat Anda masih sah. Tapi Anda setelah berniat mufarokoh, sholat Anda menjadi sholat sendirian. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Artinya ketika kita sholat, semua anggota sujud itu harus diletakkan di bumi, atau ditempelkan di bumi, atau di mana kita menginjak. Sedangkan ketika kita meletakkan hidung, ketika kita melaksanakan sholat, sujud di sholat, maka itu hukumnya sunnah. Artinya ketika kita sujud, kemudian hidung kita tidak ditempelkan di karpet atau bumi yang kita injak sebagai ketika kita sedang melaksanakan sholat, maka sholatnya tidak apa-apa. Nah, semoga ini bisa bermanfaat. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf, dan semoga bermanfaat.